Muhammad bin Abdul Wahab. At-Tamimi, ya. Dari Bani Tamim, ya. Yang orang mengatakan sebagai Wahabi, ya. Nisbah kepada bapaknya Wahabi. Padahal kita tahu Wahabi ini adalah nama Allah, ya. Ini adalah nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala Wahab. Bapaknya namanya Abdul Wahab, ya. Namanya Abdul Wahab, ya. Sehingga mereka menisbahkan kepada Wahabi padahal itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencela, seakan-akan mereka mencela nama Allah Subhanahu wa taala, nisbah kepada nama Allah untuk dicela. Ini suatu perkara yang memalukan, ya, menisbahkan dakwah yang sunnah ini kepada nama Allah kemudian dalam rangka untuk dicela. Seandainya untuk dipuji, maka alhamdulillah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk mencela yang di situ adalah nama Wahab, Abdul Wahab. Taib. Lahir, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, lahir 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Kemudian wafat, ya, wafatnya 1206 Hijriah. Dari sini kita tahu bahwasanya umur beliau ketika wafat sekitar berapa? 91 tahun, ya. Umur beliau 91 tahun, ya. Kemudian beliau bapaknya adalah seorang alim, Abdul Wahab, seorang qadhi di Uyainah, ya. Yang beliau ya orang alim, bermadzhab Hambali, ya, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab belajar dengan ayahnya tentunya. Kemudian di antara sirah beliau, ya, sirah beliau atau biografi beliau, ya, pertama hafal Quran, ya, hafal Quran sebelum balik. Ada yang mengatakan umur 12, ada yang mengatakan 10. Yang intinya sebelum balik beliau sudah hafal Quran. Bahkan beliau menjadi imam, ya, mengimami kaum muslimin dengan hafalan beliau, ya. Sejak kecil beliau sudah semangat belajar agama sampai, ya, ketika beliau balik, ya, sebelum 15 tahun. Kalau tidak salah, ya, beliau balik sekitar umur 13, ya. Kalau tidak salah, ya, beliau balik, ya, sekitar umur 13 tahun, ya. Ketika itu ayahnya pun menikahkan beliau. Beliau pun menikah, ya. Di umur tersebut beliau menikah. Tentunya tatkala ayahnya menikahkan beliau di umur 13 tahun, ini berarti orang dewasa, artinya tidak mungkin anaknya masih main kelereng terus dinikahkan, ya. Ini berarti beliau orangnya serius, ya. Buktinya sebelum balik sudah hafal Quran, bahkan jadi imam, bukan sekedar hafal saja kemudian hafal dan lupa sebagaimana dalam sebagian pondok-pondok yang membanggakan sudah hafal ternyata lupa. Enggak, ini jadi imam. Jadi imam di belakangnya kaum muslimin, menunjukkan hafalan beliau kuat. Dan seorang hafal Quran dengan hafalan yang kuat belum sampai balik itu menunjukkan keseriusan. Sehingga beliau ini dinikahkan oleh ayahnya, ya, sekitar umur 13 tahun, ya, menunjukkan keseriusan beliau, ya. Saya punya kawan juga di Madinah, S3, ya. Dia punya anak, dia bawa ke Madinah. Saya menyangka itu adiknya. Saya bilang, ini adik kamu? Kata dia, enggak, Firanda, ini anak saya. Loh, kok bisa? Kata dia, saya nikah umur 12 tahun. Jadi memang ada di antara mereka yang menikah dengan cepat, ya. Tapi setelah itu di umur yang sama, ya, sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau haji. Sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau berhaji. Ya. Ya, berhaji itu sekitar tahun 1127 Hijriah beliau haji. Ini haji pertama kali beliau berihlah, kemudian berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan ulama di sana, kemudian beliau pergi ke Madinah, ya,
Maka disitulah beliau semakin mengenal para ulama. Setelah itu beliau pulang menuntut ilmu, ya. Kemudian beliau melanjutkan rihlah kedua, yaitu pada tahun 1135 Hijriah. Beliau haji yang kedua. Untuk zaman dahulu haji tidak seperti zaman sekarang, ya. Dari Najd menuju ke Mekah, ya, 1000-an kilo jauh, ya, 1000-an kilo, 800 kilo, 1000-an kilo, jauh. Kemudian perjalanan ini berarti tidak gampang haji ketika saat itu. Tapi beliau sudah berhaji dan bahkan beliau semangat untuk haji yang kedua kali. Tapi yang kedua kali beliau tidak segera pulang. Di sini beliau menetap di Mekah, ya, untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berpindah-pindah kota, lalu berpindah-pindah kota untuk menuntut ilmu. Di antaranya ke kota Madinah, beliau belajar sama Syekh Muhammad Haid Sindi, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Ya, sampai beliau ke Basrah, ke Irak, ya. Beliau menuntut ilmu, jadi berrihlah. Lama, bertahun-tahun beliau kemudian menuntut ilmu. Dan beliau suka membaca buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya. Beliau hobi membaca buku Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, ya. Rupanya semangat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah tauhid, ya, ini merasuk dalam raga beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah sekian lama beliau menuntut ilmu, akhirnya beliau balik ke kampung beliau. Setelah itu beliau balik ke kampung beliau, ya. Di sana beliau ketika pulang, rupanya ayahnya qadhi, ayahnya sudah pindah ke Huraimila, ya. Ayahnya beliau lahirkan di Uyainah. Lahir di mana? Di Uyainah. Ya. Di sebelah timur kota Madinah, ya, sebelah arah Riyadh sana, ya. Ayahnya sudah pindah ke Al-Huraimila, ya. Ya. Maka Syekh Abdul Wahhab pun pindah ke Al-Huraimila, ya. Kemudian ayahnya meninggal, ayahnya wafat. Wafat pada 1153 Hijriah, ya. Ketika Syekh Abdul Wahhab mulai berdakwah tauhid, dan kita tahu kondisi ketika itu, kondisi Najd ketika itu, Najd maksudnya daerah beliau, Najd ketika itu penuh dengan kesyirikan, khurafat, ya. Kita bisa baca di tarikh Najd, ya. Banyak orang percaya kepada dukun, ya. Secara umum memang di Jazirah sudah ada dakwah, tetapi fokus orang kepada fikih. Sampai di sana ada fikih Hambali, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, kemudian fikih Maliki. Tetapi perhatian terhadap tauhid agak kurang, tauhid al-uluhiyah agak kurang ketika itu. Sehingga secara umum penuh dengan kesyirikan dan khurafat, ya. Di antaranya, ya, banyak orang-orang percaya kepada dukun, ya. Banyak orang pakai jimat, ya. Ada banyak percaya dukun. Kemudian banyak percaya jimat. Kemudian kuburan diagungkan, bahkan ditawafi, ditawaf, ya. Kemudian istighosah kepada mayat-mayat orang-orang mati dan lain-lain, banyak, ya. Ruqyah, ya. Ruqyah yang syirik. Yang ini menggugah Syekh Abdul Wahhab untuk berdakwah tatkala itu, ya. Terjadi suatu kondisi, ada pergelutan di antara kabilah di Huraimila. Akhirnya Syekh berpindah ke beliau pindah ke Al-Uyainah. Tempat beliau lahir, Al-Uyainah. Di situ beliau ketemu dengan
beliau tahu dakwah beliau tidak akan berkembang kecuali ada butuh bantuan dari pemerintah, dari penguasa. Butuh bantuan dari penguasa. Maka beliau mendekati amir dari Uyainah, yaitu Utsman bin Ma'mar, ya. Utsman bin Ma'mar. Amir Uyainah. Setelah itu kemudian beliau berdakwah melalui bantuan Utsman bin Ma'mar. Ya. Mulailah ketika itu beliau semakin kencang dalam berdakwah. Mulai kencang semakin berdakwah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana dakwah beliau adalah beliau mendakwahi orang-orang yang minta pertolongan kepada kuburan yang disangka adalah kuburan Zaid bin Khattab, yaitu saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, di situ ada kuburannya, dibuat kubahnya, ya. Diagungkan, orang-orang datang, maka beliau datang dengan berbulan-bulan beliau berkata kepada masyarakat situ, beliau bernahi mungkar, beliau berkata, Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid. Mintalah kepada Allah, Allah lebih baik daripada Zaid. Tapi mereka tidak peduli, mereka terus melakukan kesyirikan dan beliau hanya selalu mengatakan Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, berbulan-bulan. Namun akhirnya tatkala beliau sudah dibantu oleh Utsman bin Ma'mar, maka apa yang beliau lakukan di antaranya, ya, dengan bantuan amir tersebut, di antara yang beliau lakukan, ya, adalah meruntuhkan kubah tersebut. Meruntuhkan kuburan Zaid bin Khattab. Dan ini tentu kita tahu adalah sunnah, ya. Bukankah dalam Sahih Muslim Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaj, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku utus engkau, aku tugas engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan aku," kata Ali. "Alla tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada patung kecuali hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dan dipraktekkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ya. Ini kemudian menjadi ramai, ya. Di antara yang membuat ramai juga, ya, ketika beliau berdakwah konsentrasi kepada tauhid, ya, yaitu di antaranya ada wanita yang mengaku, ada wanita yang mengaku berulang-ulang bahwa dia telah berzina. Akhirnya apa? Ditegakkan hukum had. Akhirnya dirajam. Ini bikin heboh tatkala itu, ya. Bikin heboh. Ya, ditegakkan hukum had, ya, di Uyainah. Dan ramailah ketika itu berita, mulailah dakwah Syekh Abdul Wahab mulai tersebar. Karena heboh, ya, dakwah tentang tauhid, melarang ini, melarang anu, kemudian sampai ada yang kubah dihancurkan, sementara itu semua orang menggantungkan kubah tersebut, ya. Kemudian akhirnya ada wanita juga yang akhirnya dirajam, ya, karena sudah berulang minta ditegakkan had dan mengaku lah, jadi rajam, akhirnya jadi heboh, ya. Jadi heboh, ya. Taib. Ketika heboh, ya. Ini kita kesini, ya. Ketika dakwah Syekh jadi heboh, ya. Ini halaman 1 biar nggak bingung, ya. Halaman 2. Halaman 3. Ya. Ketika heboh, ya. Akhirnya ada Amir Ahsa, ya. Ada Amir Ahsa. Al-Ahsa ini sekarang masih ada di kota Saudi, daerah timur Saudi, mengirim ancaman kepada Amir Uyainah, Al-Uyainah, ya. Ya. Dia mengatakan dalam suratnya, "Jika sampai suratku kepadamu, wahai Ibnu Ma'mar," yaitu Utsman bin Ma'mar, ya. "Jika sampai surat kepadamu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab." Suruh bunuh, ya.
disuruh bunuh. Jika tidak, aku akan putuskan ya upetimu kepadaku. Artinya mereka punya hubungan kuat antara Uyainah dengan Al-Ahsa. Antara Uyainah dan Al-Ahsa ada hubungan kuat sehingga ancaman dari Amir Ahsa membuat Amir Uyainah pun takut. Dahulu di Najd ada kota-kota kecil ya. Kota-kota kecil yang mereka memiliki keamiran sendiri-sendiri. Seperti contoh di Ahsa yaitu dari Banu Khalid. Kemudian seperti di Hijaz, Mekah, Madinah dari Ashraf. Kemudian di Najd kecil-kecil ya. Uyainah punya amir sendiri, kemudian Dir'iyah punya amir sendiri, Huraimila punya amir sendiri, kecil-kecil masing-masing punya. Mereka tidak dikuasai oleh ya keamiran kecil-kecil tersebut tidak dikuasai oleh khilafah Islamiyah yang besar, tidak ada, karena sebagian perkataan para ulama bahwasanya mereka jauh, kemudian mereka ya cuma korma, kemudian untuk sampai ke situ juga butuh perjalanan yang sangat jauh melewati gurun dan yang lainnya sehingga tidak begitu diperdulikan. Ketika itu dakwah Syekh Abdul Wahab mulai heboh, akhirnya diancamlah Amir Uyainah, suruh bunuh Syekh Abdul Wahab. Namun Amir Uyainah dia sayang kepada Syekh Abdul Wahab, maka kemudian dia berkata, sudah kamu pergi aja. Syekh Abdul Wahab rahimahullah menasihatinya agar bertahan. Bahwasanya kalau kau bertahan di atas tauhid kau akan jaya, tapi dia tidak peduli. Mau tidak mau bagaimana lagi dunia, kalau tidak dia masalah dengan Amir Al-Ahsa, maka akhirnya Syekh Abdul Wahab diusir ya. Beliau diusir. Diusir dari Uyainah ya, tahun kalau tidak salah 1158 Hijriah. Maka keluarlah beliau, pergilah beliau kemana? Ke Dir'iyah, ke Ad-Dir'iyah, Ad-Dir'iyah di daerah Riyadh sana juga, Dir'iyah ya. Berjalan kaki di musim panas. Semua dunia beliau tinggalkan ya. Berjalan kaki di musim panas, tidak berbekal kecuali sebuah kipas ya untuk menghilangkan panas beliau. Disebutkan ketika beliau berjalan menuju ke Dir'iyah, tidak ada yang beliau baca kecuali ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang beliau ulang-ulang. Barang saya bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha, barang saya bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang saya bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Beliau ulang-ulang terus sampai beliau tiba di Dir'iyah ya, ketemu dengan seorang ulama ya. Kalau tidak salah namanya Ibnu Suwailim ya. Ketemu, akhirnya masuk ke Dir'iyah. Ke Dir'iyah bertemu dengan ulama bernama ya Ibnu Suwailim ya. Ketika beliau sampai di rumah Ibnu Suwailim, maka orang-orang pun dia pun takut jangan sampai ketahuan oleh Muhammad bin Saud. Dir'iyah inilah amirnya ketika itu siapa? Ad-Dir'iyah ini amirnya Muhammad ya Ibnu Saud. Inilah pendiri kerajaan Arab Saudi. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud. Makanya disebut dengan kerajaan Saudiyah ya. Namun ketika itu beliau tidak berani ke amir, belum bertemu dengan sang amir, baru ketemu Ibnu Suwailim ya, seorang ulama. Dan Ibnu Suwailim takut ya. Dia menyembunyikan Syekh Abdul Wahab, khawatir nanti orang-orang amirnya tahu jadi masalah, karena Syekh Abdul Wahab sudah bikin heboh. Sudah bikin heboh dakwanya, bikin heboh menentang kesyirikan yang terjadi, kemudian menghancurkan kubah yang ada di kuburan wali yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Bikin heboh, akhirnya takut. Namun Allah mentakdirkan ketika itu ada dua saudaranya Amir ini, Muhammad bin Saud ini, Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud, ya, Al-Imam Muhammad bin Saud. Ini yang sekarang jadi Universitas Muhammad bin Saud ya,
di Riyadh yang cabangnya adalah Libya, namanya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud ya. Dia punya dua saudara ya, ya, namanya Musyari kemudian Sunayyan. Sama Musyari. Dan dia punya ada istri yang cerdas, saya lupa namanya, istri yang cerdas ya. Ketiga orang ini mereka bertemu dengan Syekh Abdul Wahab dan mereka terima dakwah Syekh. Ketiga orang ini ya, ketiganya bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan menerima dakwahnya ya. Menerima dakwahnya. Akhirnya ketiga orang ini mendatangi Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Maka mereka menasihati bahwasanya ini Syekh mendakwakan tauhid, mereka telah mengerti dakwah Syekh, terutama yang kata para ulama yang sangat pengaruh istrinya ya. Istrinya Al-Imam Muhammad bin Saud ini yang sangat mengaruhi suaminya. Ya, pengaruh istri luar biasa kepada suami. Akhirnya dia yang menasihati suaminya. Akhirnya Al-Imam Muhammad bin Saud terima dakwah Syekh. Bahkan disebutkan dia nasihati suaminya, wahai suamiku, kalau kau datang kepada Syekh Abdul Wahab, datanglah dengan berjalan kaki. Tunjukkan kau mengagungkannya, tunjukkan kau menghormatinya. Maka Al-Amir Muhammad bin Saud datang ke tempat Syekh Abdul Wahab dalam berjalan kaki menuju Syekh Abdul Wahab. Kemudian dia sambut, kemudian dia berbicara. Kemudian Syekh Abdul Wahab mengajak dia berdakwah. Ya. Akhirnya tatkala itu, ketika sudah sepakat dalam dakwah tersebut, maka Al-Imam Muhammad bin Saud bikin dua syarat. Muhammad bin Saud ya, sepakat membantu dakwah Syekh. Dengan dua syarat. Yang pertama ya, kalau kita berhasil berdakwah, jangan kau tinggalkan kami. Syarat yang kedua, biarkan ya upeti-upeti dari wilayah-wilayah kekuasaanku tetap saya ambil. Tetap saya ambil. Maka ketika diberi dua syarat tersebut, Syekh Abdul Wahab mengatakan, beliau setuju, beliau berkata, adapun syarat pertama, qala Syekh berkata dalam perkataan yang ma'ruf, beliau berkata, ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam. Dan ini ucapan yang pernah disampaikan dalam sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti kalau kita berhasil kau akan tinggalkan kami menuju kembali ke kampungmu ke Mekah, sementara kita punya masalah dengan orang-orang Yahudi. Lantas kau meninggalkan kami?" Maka Nabi mengatakan, ad-damu bid-dam al-hadam bil hadam. Tidak, darah dengan darah. Ya, saya tidak akan meninggalkan kalian. Artinya saya adalah kalian, kalian adalah aku. Kalau kita mati sama-sama mati, kalau kita hancur sama-sama hancur. Ya. Adapun yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab, adapun syarat kedua, dia tidak larang, semoga engkau nanti diberi kemudahan, ya. Allah akan berikan kau rezeki, ya. Kemudian kau tidak lagi mengambil upeti-upeti. Tapi Syekh Abdul Wahab tidak melarang. Maka sejak saat itu mulailah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala berdakwah dengan bantuan Muhammad bin Saud, ya, rahimahullahu taala. Maka itulah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan Muhammad bin Saud punya anak namanya Abdul Aziz, ya, bin Muhammad, ya. Itulah Raja Abdul Aziz, ya. Maka kemudian berdakwahlah mereka sampai akhirnya dakwah semakin berkembang. Akhirnya banyak orang-orang datang menuntut ilmu di kota Dir'iyah, menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Terus menyemangati mereka untuk berdakwah tauhid. Mulailah orang-orang pulang kemudian mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Intinya gemparlah dakwah Syekh Abdul Wahab. Ketika itu Amir Uyainah disebutkan datang lagi kepada Syekh Abdul Wahab, yaitu Utsman bin Ma'mar datang kepada Syekh Abdul Wahab agar Syekh Abdul Wahab kembali kepada Al-Uyainah, tapi Syekh tidak mau, ya. Dia tetap berpegang sama Muhammad bin Saud
rahimahullahu taala. Dan selanjutnya berilah kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya Syekh Abdul Wahab ini bagi orang Saudi bukan cuma seorang ulama, tapi seorang pahlawan. Pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang betapa banyak orang merasakan kenikmatan dari atau keberkahan dari kerajaan tersebut, ya. Ya, kita bilang ya kerajaan tersebut dari dulu sampai sekarang ada kelebihan ada kekurangan, tapi kalau kita bicara tentang kelebihannya banyak ya. Kelebihannya banyak ya. Dan dia adalah satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was sunnah, selesai. Enggak ada negara seperti itu sekarang ini, enggak ada. Yang dengan bahkan sebagian kita dapati sebagian kelompok-kelompok Islami yang menyatakan ingin menegakkan syariat Islam, ketika telah berhasil dia tidak akan menyatakan dalam undang-undangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada. Enggak ada, meskipun sudah sampai pada puncak, bahkan sudah menguasai, itu pun tidak mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi baru mulai masuk ya dalam dunia politik ya. Tapi kita dapati bahwasanya satu-satunya negara yang kemudian dengan terang-terang mengatakan dustur kami, undang-undang kami dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Wala kami adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada negara, itulah kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang tadinya kerajaan daerah sana penuh dengan peperangan kecil-kecilan, kemudian dengan ada kesyirikan dan macam-macamnya, syariat Islam tidak ditegakkan secara total, kemudian dengan adanya kerajaan ini maka berilah syariat Islam, kemudian berilah undang-undang Islam, kesyirikan tidak ada, dukun tidak ada di sana, tidak ada praktik perdukunan, tidak ada terbuka namanya zina, khamr, enggak ada. Ya. Kenapa syariat Islam ditegakkan? Maka Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang alim, dia seorang pahlawan yang dengan berkat jasa beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berilah negara yang membawakan keberkahan yang sangat banyak. Maka saya ingatkan kepada orang yang mencela beliau, ya, hati-hati. Bicara tentang seorang alim, seorang memiliki jasa ya, maka semua orang Arab Saudi ya hormat kepada Muhammad bin Wahab karena dia adalah seorang alim yang sekaligus pahlawan. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat kerajaan Arab Saudi untuk urusan politik maka dipegang oleh keluarga Muhammad bin Saud ya, Amir Muhammad bin Saud ya, keturunan-keturunannya. Untuk urusan agama dipegang oleh Alu Syekh. Alu Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Contoh siapa? Mufti Syekh Abdul Aziz ya, Abdul Aziz Alu Syekh. Kemudian Menteri Agama Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh. Ya, contoh lagi Imam Masjid Nabawi Hussein Alu Syekh. Jadi banyak Alu Syekh adalah orang-orang yang penting memegang keagamaan. Meskipun mereka tidak fanatik, buktinya Syekh bin Baz bukan Alu Syekh jadi mufti. Sebelum Syekh bin Baz Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Dulu Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, ini keturunan Syekh Abdul Wahab, kemudian diganti oleh Syekh bin Baz dan dia bukan Alu Syekh, kemudian diganti oleh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh yang dia adalah sebelumnya saya lupa, mungkin Abdul Muhsin At-Turki saya lupa, tapi sekarang saya Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh ya, Menteri Agama sekarang.